Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di program News Event yang menyajikan berbagai kegiatan yang ada di sekitar Anda. Kali ini News Event akan mengulas habis kemampuan para barista dari seluruh Indonesia dalam kompetisi meracik kopi Nusantara hingga mampu menghasilkan segelas kopi dengan cita rasa lokal Indonesia melalui Kopi Teddy Barista Competition 2022 yang digelar di Wisma Coffee Surabaya pada 28 Januari hingga 30 Januari 2022. Kompetisi ini akan memperebutkan total hadiah 70 juta rupiah. Melalui kompetisi ini, selain sebagai upaya penggerak ekonomi di masa pandemi, Teddy Supriyadi selaku owner Kopi Teddy berharap barista Indonesia bisa lebih dikenal di kancah internasional. Seperti halnya dengan produk kopi Indonesia, yaitu kopi luwak yang saat ini menduduki peringkat pertama sebagai kopi terbaik di dunia. Dasar nama kopi Teddy adalah wadahnya bagi para pejuang-pejuang atau talenta-talenta yang memiliki kapasitas sebagai barista. Sehingga mereka bisa berkumpul di Surabaya, di Kota Pahlawan ini, ya, diundang ya untuk menunjukkan keahlian masing-masing mereka. Pada hari ini saya berdasarkan seleksi ada 25 orang pada hari ini. Akan kita dapatkan adalah 6 orang. Lalu hari Sabtu 25 orang juga akan mendapatkan 6 orang. Hari Minggu adalah final sebesar 12 orang akan mendapatkan 3 orang. Tetapi dari barista-barista yang sudah kita penilaian dari yang tadi yang saya sampaikan itu menjadi ikon Surabaya ya. Tetapi bagi pengusaha-pengusaha yang ingin membuka kafe ataupun sejenisnya yang lain bisa berhubungan dengan staf saya atau saya sendiri. Tuh. Pada babak penyisihan awal ini, 50 barista yang telah melalui tahapan seleksi awal dan berhasil menyisihkan 300 pendaftar akan dibagi dalam 2 kategori, yaitu Latte Art Competition dan Coffee Mixology Competition. Pada kategori kompetisi latte art, peserta diberi waktu persiapan 2 menit dan presentasi 5 menit. Selama kurun waktu 5 menit, masing-masing peserta harus bisa menyajikan 2 cangkir latte art, 1 pattern yang ditentukan oleh juri dan 1 lagi merupakan kreasi bebas dari peserta. Ada 2 kriteria. Jadi kebetulan kompetisi ini ada latte art sama mixologis. Jadi yang latte art itu penilaiannya tentang latte art ada dikasih 2 pattern atau 2 bentuk yang harus dibikin. Yang pertama basic pattern yang ditentuin dari juri sendiri. Yang kedua freestyle. Freestyle itu terserah si barista atau pesertanya ngulik sejauh mana. Terus yang kedua akan ada mixologis. Mixologis barista itu barista dituntut untuk bikin kreasi minuman dari dia sendiri. Jadi benar-benar bebas, kayak liar gitu loh. Jadi bikin sendiri. Banyak banget ya kalau di breakdown ya. Yang pertama itu harus simetris, harus kontras, waktu juga dihitung, hospitality-nya, penyampaian ngobrol sama juri, nggak ada yang tumpah. Jadi kayak sebenarnya kompetisi itu adalah memposisikan diri sebagai barista ketika coffee shop-nya rame dan diajak ngobrol sama customer. Jadi ibarat juri itu sebagai customer kan, disuruh kerja cepat, kerja rapi, tapi tetap kopinya tetap enak gitu. Pada kategori latte art, 25 barista dari berbagai kota di Indonesia ini akan diuji skillnya melukis dengan susu di atas secangkir espresso. Para peserta dituntut memiliki kreativitas tinggi agar bisa menghasilkan karya seni yang indah di atas secangkir kopi espresso. Originalitas ide serta tingkat kesulitan dari teknik latte art serta komposisi racikan kopi menjadi poin penting penilaian tim juri. Selain komposisi rasa kopi yang balance, kebersihan serta penampilan peserta saat perform di depan juri juga akan menjadi poin penilaian.
Saya jauh-jauh dari Yogyakarta mengikuti kompetisi ini, satu karena memang saya profesi sebagai barista juga, dan kedua saya bertemu dengan teman-teman barista seprofesi saya juga. Selain itu juga melatih skill di mana saya ingin sekali untuk upgrade atau mengikuti kompetisi-kompetisi seperti nasional atau bahkan insya Allah ke dunia seperti itu. Selain itu saya juga akan bertemu dengan juri-juri atau judges-judges yang lebih di pakarnya dunia perkopian itu tadi, dan selain itu juga saya akan bisa untuk sharing ataupun apapun yang harus saya pelajarin apa yang dan kurangnya saya di mana kayak gitu sih. Lebih untuk menyambung silaturahmi juga dan untuk sharing-sharing aja gitu. Untuk alasan yang utama selain dari reward, tentu mengasah skill, membentuk pertemanan yang baru, tentu punya tujuan yang lebih bagus lagi untuk kedepannya menuju nasional. Jadi untuk saat ini ikut ini lebih ke mengasah mental sama cari pertemanan. Mungkin untuk saat ini yang lebih paling bergengsi Kopi Teddy ya, karena kita lihat dari hadiahnya pun paling tinggi dari yang lainnya. Jadi cukup bangga juga bisa ikut join kompetisi ini. Ya, itu juga salah satu pertimbangan saya karena dari kompetitor pun juga udah banyak yang ikut kompetisi nasional juga. Jadi ini kesempatan saya buat upgrade skill saya lagi. Jadi ketika kita ikut kompetisi pasti kalau juara value kita juga ikut naik. Jadi coffee shop pun juga ikut naik. Semua yang ada di kopi yang di dunia F&B pasti ikut naik. Selama itu positif. Kopi yang dibayar. Dari yang saya dulu suka ngopi sampai sekarang saya dibayar dan saya dapat reward. Saya dapat banyak teman, saya dapat banyak penghargaan dari kopi. Semifinal kategori Latte Art Competition ini, tim juri akan menyeleksi 25 peserta untuk mencari 6 yang terbaik untuk selanjutnya masuk ke babak final. Kembali lagi di News Event. Setelah tadi kita menyaksikan 25 barista berkompetisi menyajikan secangkir kopi latte art. Nah, kali ini kita akan membahas tentang coffee mixology. Seiring perkembangan coffee shop di Indonesia, ragam penyajian racikan kopi juga terus berkembang. Salah satunya adalah coffee mixology. Pada kategori ini, para barista akan diberi kebebasan berekspresi, menyajikan sebuah kopi dengan berbagai campuran mulai dari tumbuh-tumbuhan serta rempah-rempah khas Indonesia, hingga bisa menghasilkan sebuah minuman kopi yang memiliki rasa unik. Untuk coffee mixology sendiri sebenarnya banyak untuk faktor-faktor yang dinilai, kategori-kategori yang dinilai seperti drink presentation, visual terutama. Karena sekarang kan eranya untuk mungkin bisa dibilang instagramable, di mana orang sebelum meminum atau memakan sesuatu itu dia pasti melihat looknya dulu, visualnya dulu nih. Terutama kan mungkin sekarang lebih ke foto-foto, fotogenik lah. Jadi kita menilai untuk visual, terus yang pastinya untuk taste, aroma. Karena makanan dan minuman ya gak hanya butuh untuk bagus dilihat aja, tapi untuk dikonsumsi harus yang enak. Enak yang di sini yang dimaksud adalah balance. Dimana taste mungkin dia bikin minuman sweet sour misal. Dimana taste sweet dan sournya itu harus balance. Karena enak kan kita selera. Menurut saya enak, belum tentu menurut orang lain enak. Tapi ketika balance itu pasti kita merata. Itu sih. Terus mungkin dari presentasi dia, knowledge dia, showmanship-nya membawakan minuman. Karena kita di industri bar, kita tidak hanya menyajikan produk aja, cuma kita menjual jasa di situ. Kita menyajikan dengan gestur tubuh kita, dengan eye contact kita, itu mempengaruhi skor juga sih. Dalam kategori mixology, tim juri akan menguji kemampuan barista memadukan kopi dengan berbagai bahan lain dalam waktu 5 menit. Peserta diberikan kebebasan mengkreasikan berbagai ide mereka dalam sebuah minuman, namun tetap ada unsur kopinya. Untuk menjadikan coffee mixology yang memiliki rasa balance, kepekaan, serta skill barista akan benar-benar diuji.
Salah satunya seperti kreasi yang dibuat oleh John. Peserta dari Surabaya ini meracik kopi dengan mencampurkan jahe dan juga rempah-rempah yang dipadukan dengan creamer dingin. Sehingga bisa menghasilkan minuman dengan rasa manis dan dingin saat pertama kali diminum. Namun di akhir akan terasa hangat karena ada jahe bercampur dengan espresso pada lapisan bawah minumannya. Kalau untuk peran penting sangat penting sekali. Karena di kompetisi ini barista seluruh Indonesia diasah. Untuk yang kemarin ada latte art, yang hari ini untuk membuat minuman yang disebut coffee mixology. Karena sangat penting kenapa? Karena setiap barista itu dituntut untuk mengasah skillnya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita ketemu klien, kita ketemu tamu, kita selalu menyuguhkan menu-menu yang baru. Karena kalau menu-menu lama tamu pasti bosan. Nah, di kompetisi yang sangat bergengsi ini, dengan judges yang sudah dikenal sama orang-orang banyak, kita dituntut untuk membuat minuman, meracik minuman. Ya, kalau misalnya sulit, sangat sulit karena ini coffee mixology, itu termasuk mocktail. Beda dengan koktail. Kalau koktail kita bisa twist dari klasik koktail, entah itu Negroni, Old Fashion, tapi kalau di kompetisi ini kita sangat dituntut sekali berpikir keras. Kita membuat minuman dengan taste yang balance, entah itu manis, yang pastinya ada kopinya, atau sour, atau apapun. Setiap kompetitor, setiap para peserta memiliki keunikan masing-masing. Saya tidak bilang saya enak atau dia nggak enak atau gimana, semuanya pasti enak. Cuman keunikan dari saya mempunyai dua twin temperatur, yang bawah panas, yang liquid yang di atas, yang krimnya itu dingin. Jadi ketika diminum pertama itu rasa dinginnya, dan rasa taste yang kedua itu panas. Dengan kerasa kopi menyatu dengan ginger. Kalau untuk kompetisi seperti ini tuh sangat pengaruh besar ya buat ke barista-barista sama ke coffee shop yang di ininya, karena itu bisa membantu perkembangan mereka untuk semakin nambah pengalaman di dunia perlombaan. Apalagi kan yang saya ikutin ini kayak mixology, itu tuh kayak sesuatu yang baru banget, kayak di barista tuh lagi booming. Latte art itu, kalau misalkan mixology itu dia lebih sedikit kompleks daripada latte art kan. Kalau mixology kita nge-combine berbagai macam ingredients kan ya, jadi kayak ada kopi, ada jahe, banyak kan yang dipakai, ada sirup. Jadi kita mesti nge-mix itu semua sampai jadi satu kesatuan untuk nyiptain rasa yang benar-benar oke gitu. Kalau latte art kan susah juga, cuman itu lebih ke visual ya jatuhnya. Cuma untuk gambar dan kontras dan lain-lain itu. Melihat langsung proses pembuatan coffee mixology ini pun merupakan sebuah pengalaman menarik. Bak aktivitas memasak, barista akan terlebih dahulu memotong dan juga mengiris bahan-bahan untuk ditumbuk, di blender kemudian dicampurkan bersama dengan kopi. Setelahnya kita juga dapat melihat langsung kelihayan barista dalam mengocok shakernya. Hingga seluruh bahan tercampur dengan sempurna dan bisa menghasilkan segelas kopi dengan cita rasa yang unik. Yang ikut hari ini sudah bisa dipastikan mereka semua sudah expert di bidangnya. Jadi gapnya itu nggak jauh banget nilai satu sama yang lain. Jadi nilainya kayak tipis-tipis gitu loh. Ya juri sempat, ya kita sebagai juri kayak sempat yang ini sama ini nilainya nggak jauh beda. Cuman hari ini kan masih penyisian, jadi nggak ada masalah. Jadi mungkin yang lebih bingung pasti besok sih, karena 6 dicari 3 besar, itu yang paling bingung. Cuman pada intinya barista dan bartender di Surabaya sudah cukup dan sangat maju daripada 5 tahun belakangan. Dalam babak semifinal kelas coffee mixology ini, sebanyak 25 peserta dari berbagai kota di Indonesia akan disaring, kemudian dicari 6 terbaik untuk selanjutnya masuk ke babak final. Di babak final, peserta akan menampilkan perform terbaik mereka dalam meracik latte art serta coffee mixology. Jadi jangan kemana-mana, tetap di News Event. Kembali lagi di News Event, dan akhirnya Kopi Teddy Barista Competition Indonesia 2022 telah masuk ke babak final.
Setelah melalui berbagai tahapan yang ketat, dari 50 barista yang ikut serta, kini hanya tersisa 6 peserta di kategori latte art dan juga 6 peserta di kategori coffee mixology. 6 peserta di tiap kategori ini, di babak final akan saling berkompetisi menghasilkan sebuah karya seni meracik minuman terbaik. Kopi Teddy Barista Competition Indonesia 2022 juga sebagai ajang penggalian keahlian dan juga kreativitas barista. Kompetisi ini sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi khususnya di sektor industri kopi. Menurut saya acara seperti ini bagus banget ya untuk memancing para barista, menggali kreativitas mereka, menggali inovasi mereka supaya mereka bisa jauh lebih punya improvement in terms of skill, presentasi, komunikasi dan lain-lain. Jadi event seperti ini tuh harus sering dijalankan karena ini juga sebenarnya membantu perkembangan industri kopi itu sendiri, khususnya para barista, pekerja di belakang bar yang memang secara progres mereka harus ada yang memfasilitasi gitu ya. Mereka butuh wadah untuk mereka bisa eksplorasi, eksperimen dan juga inovasi. Saya lihat perkembangan barista dari dulu sampai sekarang ini perkembangannya sangat pesat ya. Mulai dari jumlah orang yang tarik untuk menjadi barista aja udah banyak banget. Kemudian banyak juga sekarang orang-orang yang memang sebenarnya tuh bukan cuma sekedar mau bekerja tapi mereka passionate meniti karir di industri kopi ini sendiri. Karena kalau saya bisa bilang profesi di industri kopi ini sendiri sebenarnya memang dimulai dari profesi seorang barista, tapi nanti ke depannya pun sebenarnya juga ada opportunity atau kesempatan untuk menjadi seorang business owner mungkin, atau bisa menjadi seorang coffee trainer atau coffee professionals yang memang startnya itu mulai dari profesi barista itu sendiri. Dan udah mulai banyak juga sekarang barista itu dianggap sebagai pekerjaan yang dikatakan profesional, bukan hanya sekedar pelayan ataupun bukan hanya sekedar server. Itu sih, jadi terima kasih untuk Kopi Teddy yang sudah mendukung para barista untuk bisa bereksplorasi dan berkreasi sampai mereka bisa menjadi mereka yang lebih baik gitu. Buat teman-teman yang baru join atau baru berkecimpung di industri kopi sebagai barista, saran saya harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa menggali ilmu kopi lebih dalam lagi, harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan harus punya attitude yang bagus ya sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya skill itu bisa dilatih, tapi kalau attitude kan nggak bisa dilatih ya. Jadi harus didasari dengan attitude yang baik, disiplin yang bagus, dan juga ketertarikan yang tinggi gitu. Karena secara nggak langsung kita kan sebagai showcase-nya para petani kopi gitu. Jadi kita yang ada di garda depan, di mana kita memperkenalkan produk-produk kopi dari hulu, dari mulai Aceh sampai Papua gitu. Jadi buat teman-teman yang baru involve, baru join gitu ya, semangat terus, jangan pantang menyerah, kejar mimpi kalian, dan harus punya sense of belonging. Dalam kategori mixology, tim juri akan menguji kemampuan barista dengan memberikan sebuah mystery box yang berisikan semangka, pepaya, rambutan, seledri, pekak, serta sesame oil. Kemudian, peserta akan diberikan kebebasan memilih berbagai bahan tersebut untuk dijadikan sebuah minuman kopi dengan rasa yang unik. Setelah pemilihan bahan selesai, juri memberikan waktu persiapan 1 jam untuk meracik berbagai bahan yang ada di dalam mystery box tersebut. Setelah semua siap, para peserta diberikan waktu 5 menit presentasi di depan juri, menjadikan berbagai bahan tersebut segelas minuman kopi dengan perpaduan rasa buah atau rempah-rempah. Setelah sekitar 8 jam pencarian barista terbaik di kompetisi barista kelas nasional ini berjalan, 7 juri barista kelas nasional diantaranya Amrul Haq, Omar Si Arif, Aprilana Maharani, Putu Elina Arta, Benedik Visantus, Arif Rahman serta Muhammad Aga akhirnya harus menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Dan 2 barista terpilih tersebut adalah Alvin Oka, pemenang juara 1 kategori latte art, serta Muhammad Farhan, juara 1 kategori coffee mixology. Kedua barista terbaik pemenang Kopi Teddy Barista Competition Indonesia 2022 ini berhak mendapatkan masing-masing sebuah sepeda motor dari Teddy Supriyadi. Tadi untuk final sendiri aku bikin rabbit atau kelinci. Kenapa aku bikin kelinci? Karena adikku itu suka sama kelinci. Jadi kayak gimana ya, perjuanganku tuh juga buat adik-adikku juga, dan aku juga pengen bikin apa yang adikku suka, aku jabarin ke latte art. Jadilah rabbit itu tadi. Yang pasti kalau dapat ngalahin 25 peserta itu suatu kebanggaan tersendiri sih. Gimana ya, kayak perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia gitu loh. Kayak
masih nggak percaya aja bisa ngalahin segitu banyaknya orang. Terima kasih buat Pak Teddy Supriyadi udah bikin acara yang segini besarnya ke Surabaya. Yang terutama itu dari Sabang sampai Merauke itu ikut di sini semua buat ngasih yang terbaik di acara ini. Terima kasih Kopi Teddy. Color of Joy itu menandakan spektrum dari rasa-rasa kopi yang saya satukan menjadi perpaduan sempurna kopi. Nggak nyangka lah bisa bukan ngelewatin sih maksudnya, skornya bisa lebih tinggi dari 25 peserta lainnya. Bener-bener nggak nyangka karena emang di sini pesertanya emang sangat-sangat kompetitif kata saya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa juara. Terima kasih kepada Kopi Teddy yang sudah menyelenggarakan event, sangat preparasinya sangat bagus lah, dan kepada semua sponsor yang terlibat, dan pastinya Visma Coffee juga yang telah menyediakan tempat. Event selanjutnya bahwa teman-teman milenial ini dari ketiga, 21 dan selanjutnya akan kita ikut sertakan untuk event-event internasional. Bahkan harapan saya ke depan sudah kita bisa melalui dengan COVID-19 ini, kita akan mengadakan event internasional di Kota Pahlawan, Surabaya ini. Kepada sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, ya dari 300 peserta ini, ada yang kita untuk sementara dimasukkan 50 karena menjaga prokes. Harapan saya barista-barista ini bisa bukan dimiliki di Indonesia tetapi di mancanegara. Itu harapan saya, sehingga mempunyai skill barista ini bukan hal yang mudah, hal yang penuh dengan hormat, penuh dengan berharga bagi perusahaan-perusahaan yang akan membuka KP-KP ataupun sejenisnya. Silahkan kita memiliki barista-barista yang handal, khususnya untuk Indonesia dan insya Allah ke internasional. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tahu barista saat ini telah menjadi sebuah profesi yang tak ubahnya seperti seniman. Posisi barista juga sangat penting dalam sebuah bisnis kopi. Meningkatnya jumlah kafe di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan akan barista. Kondisi seperti inilah yang saat ini menempatkan profesi barista menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan.